Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Rendra Sapil dari SMA PG 1 Bandung. Di sini saya meminta waktu sebentar untuk menjelaskan apa itu hukum dan hak asasi manusia untuk tugas asesmen 5 saya. Sebelum kita ke pembicaraan, apa sih yang bakal kita bahas? Nah, di sini tuh kita akan membahas apa itu hukum. Di sini saya sudah siapin dua pendapat ahli asal Indonesia. Lalu kita akan membahas apa itu hak asasi manusia. Nah, yang kedua, pembahasan kedua itu perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis. Pembahasan ketiga, kita akan membicarakan apa saja prinsip-prinsip penerapan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, saya akan membuat kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Apa itu hukum? Menurut dua ahli Indonesia, yang pertama itu Profesor Mokhtar Kusumanaja, hukum adalah semua kaidah dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dan itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, sedangkan ahli yang kedua, Profesor Supomo, hukum adalah peraturan yang bersifat maksa yang diadakan oleh atau atas dasar kekuasaan negara dan bersifat umum, sehingga berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, dari dua pendapat ahli hukum asal Indonesia tersebut, kita bisa simpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta keadaan di mana masyarakat bisa hidup dalam keadaan harmonis. Selain itu, hukum harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Selain itu, hukum juga hanya bisa dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti badan legislatif atau eksekutif. Nah, yang terakhir, hukum ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Di sini artinya hukum itu tidak memandang ras, etnis, maupun asal adat dan budaya kalian. Nah, bisa kita simpulkan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat itu tuh sebagai mekanisme penyelesaian masalah individu antar individu maupun individu dengan kelompok. Dan itu hukum juga berperan dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, entah dari bidang ekonomi, politik, ataupun sosial dan budaya. Kita pindah ke HAM. Nah, apa sih HAM itu? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ada 6 jenis HAM yang diakui atau berlaku secara universal. Yang pertama itu untuk hak bebas dari perbudakan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk mendapat kesetaraan di mata hukum, hak untuk tidak mendapat penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan, dan yang terakhir, hak untuk terhadap bebas dan mendapat perlakuan yang sama. Nah, di sini saya ada ngambil dua contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama itu adalah diracuninya Munir. Nah, Munir ini merupakan aktivis HAM sekaligus merupakan salah satu pendiri lembaga Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Imparsial. Kabarnya, ia diracuni dalam penerbangan Garuda Indonesia 911 saat menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Nah, untuk kasus yang kedua ini ada Petrus. Nah, Petrus ini terjadi pada tahun 1980 sampai dengan 1985. Berarti ini tuh pas masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Nah, kabarnya Petrus ini memakan korban jiwa sampai dengan 10.000 orang. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa perbedaan dan contoh hukum tertulis dan tidak tertulis? Nah, yang pertama-tama itu hukum tertulis. Nah, di sini hukum tertulis itu berarti hukum yang dibuat dan diundangkan oleh negara secara resmi. Hukum tertulis biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah. Nah, sedangkan untuk hukum tidak tertulis ini biasanya berbentuk seperti adat istiadat ataupun kebiasaan dan norma-norma sosial. Nah, contoh hukum tertulis itu seperti UUD ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk contoh hukum tidak tertulis, itu seperti adat istiadat pernikahan di suatu daerah, kebiasaan saling tolong-menolong antar tetangga, dan juga norma sosial yang melarang berbohong. Nah, kita masuk ke prinsip penerapan hukum dan HAM. Ada 3 prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang pertama adalah legalitas. Nah, legalitas di sini bermaksud penegakan hukum harusnya berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh secara sewenang-wenang. Yang kedua ada akuntabilitas. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab dan atas tindakan mereka. Dan yang ketiga ada transparansi. Proses penegakan hukum harusnya dilakukan secara terbuka-buka dan akuntabel kepada publik, agar publik tidak merasa ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan.
Sebagai individu dalam penegakan HAM, kita bisa mempelajari dan memahami HAM. Mengapa? Karena dengan memahami HAM, kita bisa menegakkan dan melindungi hak-hak kita sendiri dan juga hak-hak orang lain. Yang kedua, dalam melawan pelanggaran HAM, kita harus berani berbicara ataupun menantang pelanggaran HAM dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, kita harus mendukung organisasi HAM ataupun kita bisa aktif di organisasi yang bergerak dalam penyebaran edukasi HAM. Salah satu contoh organisasi penyebaran edukasi HAM ini seperti FPSA ya. Dan yang terakhir, kita haruslah bisa jadi contoh yang baik. Nah, kesimpulannya, hukum dan HAM merupakan dua pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Memahaminya, memahami hubungan simbiotik antara keduanya, merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rain Raihan Sapril dari SMA PGSI Bandung izin pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.